Oke teman-teman, jadi ini bahannya apa tadi teh? Ini natural wax-nya dari palem. Oke. Bahannya apa yang dibutuhkan? Saya biasanya langsung masukin 1 kilo sih. 1 kilo semua segitu? Segini tuh 1 kilo. Oke. Masukin, Bisa langsung masukin. Setelah dimasukin, nanti tinggal di double boiler. Ini panci bawah udah diisi air. Bawahnya sih udah diisi air, nanti dia mencair. Tunggu sampai benar-benar mencair semua gitu. Ini yang tadi ya, bahan tadi Iya. dimasukkan ke sini. Ini berarti tidak perlu air ya? Enggak. Oh, enggak yang ya? diisi air yang di bawah, panci bawah. Jadi kayak kita ngetim coklat ya. Gitu. Ininya jangan sampai kena air. Oh. Ya, karena ini kan dipanasin, ini prosesnya jadi mencair. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada ukuran, yang penting 1 kilo masukin ya ke dalam. Kalau saya sih masuk 1 kilo masukin sini, cuman pada saat mau dicetak itu kan dikasih pewangi tuh. Ya, komposisinya ya. Nah, itu kurang lebihnya sih maksimal di 2% berat yang mau kita tuang. 2%. Jadi kalau misalnya itu 1 liter berarti 20 mili lah. 20 mili. Gitu. Kayak ini teman-teman proses pemanasan ya dari bahan tadi sampai benar-benar cair. Ya, sampai dia cair bening kayak minyak gitu. Nanti habis itu dikasih pewangi, terus pas proses tuangnya kayak tadi, nunggu dia sampai cloudy dulu. Atau kalau di suhu sih kurang lebih di 120. Kayak ini kan sebelumnya udah dipanasin. Kalau masih kayak gini tuh sebenarnya pas kita suhu udah di 150 160 udah boleh diangkat aja sih, nggak perlu sampai ini semua, nggak apa-apa. Karena batas boleh dimasukin pewangi itu di 150. 150 boleh ya. Tapi kalau untuk ruangan di 100 ya. Di 120 sampai 100 lah. Oke, ini sudah selesai ya. Iya, ini udah bisa sih. Nanti habis itu tinggal dimasukin. Kalau mau tinggal masuk ke sana lagi. Oke. Itu memang penting ya untuk mengatur suhu itu ya, yang di apa buat. Ya, apalagi yang bentuk pilar. Bentuk pilar ini lebih rewel, lebih tricky gitu. Kalau dia kepanasan, ininya nggak sesuai pada saat proses nuangnya, ini pecah pasti, nggak akan ngebentuk. Oh gitu. Nggak akan ngebentuk, pasti akan retak-retak. Suka dukanya menjalankan bisnis kerajinan ini. Suka dukanya, kalau ya alhamdulillah sih kalau pas pengiriman keluar nggak pernah ada yang komplain pas nyampe sana pecah gitu ya. Karena kan yang dikirim yang bentuk gelas kan. Karena emang dari awal sebelum dikirim se-safety mungkin di packingnya gitu, di bubble satu-satu, nanti luar di bubble lagi. Sejauh ini sih enggak, paling kalau pas lagi bazar apa namanya, sini ya di pameran gitu ya. Bazar atau pameran masih di Cirebon gitu. Pernah kalau pas lokasinya di outdoor, pernah bawa lilin karena suhu Cirebon panas ya. Meleleh ya. Jadi meleleh gitu. Makanya sejak sekali itu seterusnya kalau pas tahu lokasinya di mana dulu gitu, pasti akan saya lihat-lihat dulu. Kalau misalnya posisinya di luar lagi seperti itu, saya nggak pernah bawa lagi lilin gitu. Karena pengalaman di gelasnya tuh ya mencair gitu, atasnya gitu kan udah aduh, next jadi pengalaman aja nggak akan pernah bawa lagi karena terkait suhu Cirebon yang cukup panas gitu kan ya. Kecuali kalau di indoor kayak di mall atau apa pasti saya bawa sih. Kalau kayak di luar kayak gitu paling ya saya kasih tahu aja varian produk saya ada ini gitu.
Boleh diceritakan apa aja sih bahan-bahannya, Teh? Ini lagi bikin untuk lilin aroma. Bahannya sih ada palm wax yang nanti dipanasin dulu. Jadi bentuknya tuh kayak mentega gitu tuh. Mentega terus dicairkan. Jadi kayak gini. Jadi ini udah cair. Nanti setelah ini kita kasih kayak fragrance oilnya, kayak macam parfum gitunya. Ya ini kan bikin lilin aromaterapi. Tadi bahannya apa ini kalau yang ini? Ini waxnya Oh, wax ya. dari bahan palm. Ini lilin aromanya. Ini untuk fragrance oilnya. Untuk pewangi apa? Kayak parfumnya gitu. Tapi ini masih harus agak nunggu sebentar sih sampai dia agak cloudy. Cloudy itu agak kayak berawan gitu, agak putih. Nanti baru bisa kita tuang. Nanti mengumpal sendiri ya? Gimana, Pak? Nanti mengumpal sendiri ya? Ya, nanti menggumpal sendiri. Jadi kayak margarin gitu loh, Pak. Jadi dia kan bentuknya awalnya emang udah padat gitu, terus kita cairkan, nanti dia akan padat lagi. Oh. Hari ini produksi berapa buah? Hari ini sih yang belum tinggal sekitar 500-in sih. Oh, 500. 500-an. Tinggal nunggu ini. Suhunya masih. Oh, itu suhu ya? Iya. Kalau tempat-tempat ini memang sudah ada jualannya atau dibikin sendiri? Nah, ini sebenarnya kalau dalam jumlah kecil saya bikin sendiri, Pak. Cuman karena ini pas untuk souvenir ya, jadi butuh waktu untuk prosesnya kan. Karena ini kan dari semen. Ya. Oh, dari semen ya? Iya, semen. Jadi kan butuh waktu untuk ngeringin apa gitu. Akhirnya saya pas untuk souvenir ini saya bantu beberapa untuk beli yang udah jadi. Oh. Tapi kalau untuk kapasitas kecil sih saya produksi sendiri. Oh, dari semen ya? Semen, Pak. Ya, ini teman-teman ternyata ini terbuat dari semen. Iya. Ada cetakannya berarti? Iya, ada cetakan silikonnya. Beli di China. Oh, oke. Cuman kan sayanya agak terbatas sama jumlah cetakan juga Iya, kan gitu. Jadi kalau jumlah kecil sih masih bisa kekejar gitu. Cuman kalau banyak ya udah saya ambil yang udah jadi aja. Cuman jatuhnya emang ya lebih mahal di jumlah apa yang harus saya keluarkan untuk beli bahan untuk jadinya gitu. Lebih murah beli atau lebih murah bikin? Kalau cetakannya banyak sih lebih murah bikin, Pak, sebetulnya. Karena kan dari 1 kilo bisa jadi berapa gitu kan. Cuma kalau ini kan jatuhnya jadi lebih mahal. Karena satunya bisa kehitung 3.000. Ini Nah, ini untuk yang teman-teman ini, kalau ini yang ini. Semennya dimasukin kemana? Sini. Ke situ. Masukin ke sini terus nanti tinggal kalau dia di unmolding, dibuka. Oh, dibuka. Oh, itu silikon ya? Iya, silikon. Ini untuk cetakan yang ini. Itu sumbunya. Oh, sumbernya. Iya. Nah, kalau ini cetakan yang seperti ini. Jadinya seperti ini gitu. Oke. Satu cetakan ini kalau dijemur berapa lama bisa keringnya? Ini tuh bisa dikeluarin. Bisa dikeluarinnya itu bisa antara setengah hari sampai 1 hari tergantung ketebalan dianya sih, Pak. Kalau segini biasanya setengah hari udah bisa dikeluarin, nanti tinggal dikeringin, nanti cetak lagi gitu.
Oh, berarti harus banyak cetakan ya? Ya, harus modal cetakannya yang banyak. Yang banyak. Karena kalau nunggu satu nggak selesai-selesai Iya ya? betul. Ini kan tadi dipanasin dulu, jadi dia harus nunggu agak turun dulu sampai di minus 120, atau kalau nggak pakai suhu, ketika dilihat ini kayak udah agak-agak Gumpal gitu. agak-agak siap mau menggumpal, agak memutih gitu loh Pak. Ini kan masih bening nih, tuh masih naik, masih tinggi. Kalau diukur sih sekitar 120-an. Sejak kapan nih Mbak Gi menggeluti usaha kerajinan ini? Kalau lilin ini kebetulan ini produk pas di program Akademia Craft Cirebon. Kalau mungkin Bapak pernah dengar ya CIC untuk teman-teman yang kuliner dari Indag, programnya Indag. Nah, untuk craftnya sendiri ada namanya ACC, Akademia Craft Cirebon, tapi baru angkatan 1. Waktu itu yang teman-teman craft ini difokuskannya untuk bikin produk souveniran dari Cirebon gitu, yang bisa masuk nanti ke beberapa toko-toko oleh-oleh gitu loh Pak. Targetnya dulu pas event program itu tuh itu. Jadi dulu saya bikinnya gantungan hand sanitizer tuh sama tempatnya, hand sanitizer holder, sama bikin lilin ini. Nah, lilin ini masih jalan sampai sekarang. Tadinya awalnya biar bisa masuk ke toko-toko oleh-oleh gitu kan, terus jadi tinggal kalau yang saya kan awalnya bikinnya dari bentuk yang gelas dulu Pak. Yang gelas tuh kan saya labelnya ada megamendung gitunya kan, jadi biar bisa masuk gitu. Oh, ini dari Cirebon. Terus target kedua tadinya diajak masuk ke multidimensi yang berbau kerang. Nah, yang bentuk kerang apa? Nah, ternyata kan kalau lilin bisa berbagai bentuk tergantung cetakannya kan. Nah, saya langsung cari tuh dapat dari China juga bentuk cetakan kerang. Nah, itu untuk masuk ke sana tadinya. Cuman belum begitu, ini udah ada orderan duluan sih sebelum masuk ke sana. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah masih jalan terus yang lilin ini. Nah, sekarang pemasaran kemana aja Mbak? Kalau pemasaran online sih udah kemana-mana ya Pak. Kalau untuk yang online sih kebanyakan saya jualnya pakai lilin yang di gelas. Itu udah, apalagi ikut program PLN Marketplace itu kan udah sampai ke Aceh, Papua, Sulawesi, Maluku, semuanya ada. Udah kemana-mana sebetulnya. Omset berapa? Kalau sepi-sepinya banget sih dari 7 jutaan lah. 7 juta sampai ya 20. 20-an ya? Lilin ini biasanya rata-rata satu paket ya dengan aksesoris, atau bisa dibeli lilinnya aja? Oh, terpisah, biasanya terpisah. Tapi kalau lagi di promo di marketplace, saya suka bikin bundling gitu Pak. Ya? Misalnya jadi paket 80.000 dapat ini berapa Pak gitu. Di bundling. Jadi biar keangkat semua. Biasanya kalau orderan untuk hantaran itu paling banyak berapa Mbak Gi? Paling banyaknya sih ya bisa lebih dari 1.000 sih Pak. Hampir 1.000-an lah. Tapi ini saya minimalnya di 100 gitu. Oh, minimal order? Ya, kalau untuk souvenir. Kalau untuk souvenir di 100. Nah, souvenir itu yang terendah sampai yang mahal berapa biasanya? Kalau souvenir yang ini, dia mulai dari 7,5 sampai 11.000. 11.000 ya? Ya, tergantung quantity soalnya. Nah, ini nanti ada labelnya nggak, namanya siapa gitu kalau ini kayak gini Pak jadinya. Kan ini kan ada souvenir nikahan ya. Oh ya. Jadi ini untuk yang mempelainya, terus dikemas gitu. Oh, itu di luar ya, bukan di lilinnya ya? Iya, dipakai tag. Kalau ini segi gini udah agak-agak mau mulai ini ya. Oh iya. Bawahnya udah mulai agak mengendap gitu. Bahannya tuh ada dari palem, ada dari soy, dari kedelai gitu. Tapi kalau yang umumnya dipakai memang yang palem. Tapi kalau yang grade-nya agak bagus lagi bisa pakai yang soy wax. Dan ini sebenarnya nggak terlalu ribet ya? Enggak sih, dia hanya memanaskan ini, terus kasih fragrance, terus tinggal dicetak. Kalau untuk yang pilar kayak gini beda lagi. Ini namanya lilin yang bentuk pilar. Yang bentuk pilar tuh yang bisa dibentuk. Kalau ini kan dituang ke wadah ya. Kalau yang kayak gini beda lagi. Ini dicetak? Cetak juga. Cetak sendiri. Cetakannya khusus berarti ya?
Iya, ada cetakannya itu. Tapi bahannya beda dengan ini atau sama juga? Beda tipe. Kalau ini kan dia lebih padat kayak gini, kalau itu bentuknya serbuk kayak tepung. Ada yang bentuknya kayak kepingan coklat. Ya. Macam-macam kalau untuk ini karena beda peruntukannya gitu. Lilin pilar tuh kayak gini, jadi bisa dicetak sesuai dengan bentuk-bentuknya. Lebih ribet mana? Sama aja sih, tapi lebih mudah ini ya, tinggal nuang ya. Tuang aja. Iya, kalau ini sebenarnya ya tergantung bentuk cetakannya. Kadang kalau bentuknya agak ribet, pas ngeluarin patah lilinnya gitu. Jadi lebih tricky sih ini pada saat unmoldingnya. Tapi kalau mau lebih mudah, yang lebih mudah dituang. yang ini ya. Tapi kalau permintaan lebih banyak yang mana? Banyak yang ini, yang Cetakan ini ya. yang di gelas kayak gitu. Dari harga lebih murahan cetak atau lebih murah yang seperti ini? Kalau harga misalnya ini, kalau yang ini 25. Ya. Tapi ya besar, beratnya lebih berat ke lilinnya. Tapi kalau yang lilin 25 ya isinya 65 gram, tapi dia udah sama gelasnya gitu. Tapi kalau lihat isi besar banyak lilinnya banyak ini. Tapi ini yang banyak kan ininya ya. Iya, karena dia ada gelasnya. sama tempatnya gitu. Sekarang karyawan berapa, Mbak? Karyawan sih paling 2 sih Pak yang bantuin. Itu juga masih apa? Nggak tetap ya, Iya. tergantung ada pesanan ya. Kalau ada pesanan banyak kayak gini baru diperbantukan. Kalau sendiri sih masih bisa ditanganin sendiri gitu. Kalau misalnya dalam jumlah yang masih bisa saya tangani. Oke. Ini udah bisa dituang Pak. Sudah bisa ya. Nah, ini teman-teman kita lihat proses penuangan bahan lilin ini ke dalam cetakan. Kalau proses kayak gini tuh sebenarnya lama untuk bahan-bahan pendukungnya Pak, kayak ngelipetin boxnya, masang pitanya, gitu-gitu sih, nyiapin material pendukung lainnya. Kalau nyetak ini mah sebenarnya sebentar aja. Nah, ini dinginnya berapa lama, berapa jam gitu? Oh, nggak nyampe jam-jaman Oh, enggak? sih, enggak. Nanti bisa dilihat ya setelah ini udah bisa langsung mutih semuanya. Mungkin sekitar 10 menitan Pak. Bisa dia putih semua gitu. Tapi kalau bahan-bahannya aman ya? Aman Pak, karena dia yang natural kan. Dia tanpa parafin gitu. Itu namanya natural wax dari palem. Sama kan kayak minyak goreng juga ada yang dari palem. Betul. Nah, kalau misalnya satu lilin ini biasanya bertahan berapa jam? Lebih dari 5 jam sih, tapi sekali pembakaran itu amannya kalau dari referensi yang saya baca maksimalnya nggak boleh lebih dari 4 jam. Jadi setelah 4 jam ya dimatikan dulu, nanti sekali membakar tuh nggak boleh lebih dari 4 jam gitu. Oke, berarti nanti dihidupkan lagi gitu ya? Iya. Nyalain lagi. Ya betul. Nanti kan habis itu kan suka ada sumbunya kan hitam tuh. Nah, yang menghitam itunya yang dibuang dulu baru dibakar lagi gitu. Nanti tinggal ditaburin bunga kering. Ini karena tadi saya pilih fragrance-nya yang lavender vanilla, jadi ini saya pakai lavender buds. Nanti itu pengaruh ke ini ya, ke aroma? Enggak juga, aromanya tetap dari fragrance-nya, dari minyak wanginya. Tapi kalau ini sebagai apa? Aksesoris saja atau gimana? Ya ini pemanisnya aja sih, karena kebetulan saya pilih pewanginya dari lavender, saya kasih bunganya lavender lagi gitu, untuk membedakan aja dari jenis-jenis wangi yang lainnya.
Variannya ada 6. Ada Sweet Dream. Sweet Dream itu dari lavender dan vanilla. Ada Ocean Dream dari wangi Fresh Ocean. Ada Coffee Latte, wanginya dari Coffee Latte juga. Ada Love Potion. Love Potion itu dari bunga sakura dan rose, mawar. Terus ada Morning Fresh. Morning Fresh itu dari wangi green tea sama peppermint, sama Easy Breath. Easy Breath itu dari peppermint dan eucalyptus. Yang paling banyak dipesan yang varian apa, Mbak? Yang 4, lavender ini sama Love Ocean yang sakura rose sama Dreamy Ocean, sama satu laginya yang green tea. Green tea itu fresh, morning fresh. Green tea sama peppermint. Di Cirebon sendiri ada pesaing nggak sih? Kalau saya sih belum nemu sih ya Pak. Belum. Tapi barangkali saya yang luput, nggak tahu juga ya. Soalnya saya paling kalau cari tuh dari marketplace langsung gitu ya. Rata-rata sih belum nemu yang di daerah Cirebon. Ya nggak tahu juga pas lagi nggak muncul di pencarian di marketplace-nya atau gimana gitu. Berarti ini sekitar 10 menitan ya? Udah membeku Iya, sendiri ya? nanti langsung beku putih. Ini hasilnya seperti ini ya? Ini udah di packing ya? Ya ini udah tinggal dikasih Label aja. Itu bawahnya apa tatakannya? ini Pak, kertas ini biasa sih Pak, bawaan dari packagingnya.